Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab atau yang lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, lahir pada tahun 581 Masehi. Ia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dan dia juga adalah khalifah kedua Islam yang memerintah dari tahun 634 Masehi hingga tahun 644 Masehi. Ibunya bernama Khantamah binti Hisham dan ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Dikutip dari Wikipedia, pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain itu menaklukkan kekaisaran Sasania yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu pada tahun 642 hingga tahun 644 Masehi. Umar berhasil mengambil alih kepemimpinannya 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga dikutip dari berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, departemen khusus dibentuk sebagai masyarakat dalam mengadu mengenai para pejabat dan negara. Setelah mendengar biografi singkat Umar bin Khattab, ayo kita sama-sama mendengar kisah-kisah keteladanan Umar bin Khattab. 1. Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar memang sudah disegani para kaum kafir Quraisy. Pada saat kaum muhajirin ingin hijrah ke Madinah, mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, tetapi tidak dengan Umar. Saat itu beliau menemui para pemuka Quraisy seraya berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati sengsara, anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di balik lembah ini. Tapi dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya." Dari kata-katanya saja kaum Quraisy pun tidak berani untuk menghalangi kaum muhajirin yang sedang hijrah. 2. Kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Kisah ini dimulai dari Umar bin Khattab yang sedang berjalan di malam hari. Pada saat ia sedang berjalan, ia mendengar anak kecil yang sedang menangis. Jadi setelah ditelusuri suara anak tersebut, ternyata Umar menemukan sebuah rumah yang terdengar suara anak menangis. Umar pun masuk ke rumah itu dan ia melihat ada anak yang sedang menangis. Sontak Umar pun bertanya kepada ibu anak tersebut, "Kenapa anak ini menangis?" Ibunya pun menjawab, "Ia sedang lapar." Umar pun melihat kalau di dapurnya sedang terlihat sang ibu sedang memasak sesuatu. Di situ Umar mencoba menenangkan si anak yang sedang menangis. Tapi karena terlalu lama, sang anak pun tertidur. Dan Umar pun penasaran mengapa masakan itu belum matang pun. Mengecek apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Betapa kagetnya Umar saat melihat apa yang dimasak ibu tersebut. Ia pun bergegas ke Baitul Mal. Ternyata yang dimasak ibu tersebut adalah batu. Setelah Umar sampai di Baitul Mal, ia pun mengambil 1 karung gandum dan membawanya sendiri ke Baitul Mal dari Baitul Mal ke rumah ibu tersebut. 3. Kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang bijaksana. Cerita dimulai pada saat sahabat Umar yang sedang bertengkar dengan istrinya dan mencoba mencari solusi dari Umar. Sahabat itu pun berjalan dan menemui Umar, tetapi Umar juga sedang bertengkar dengan istrinya. Melihat hal itu pun, ia langsung kembali seraya bergumam, "Aminul Mu'minin saja begitu, bagaimana halnya denganku?" Ternyata Umar melihat ada orang yang hendak kembali dari rumahnya. Lalu Umar pun memanggilnya, "Ada keperluan apa engkau kemari?" Akhirnya orang itu pun menjawab serta mengadukan perlakuan istrinya yang suka memarahiku. "Tapi aku mendengar istrimu juga berbuat serupa, maka aku bermaksud kembali." Umar pun menjawab, "Wahai saudaraku, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku, karena adanya beberapa hak yang ada padanya." Sekian, demikian itu saja, lebih kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Kurniawan ingin mempresentasikan tentang biografi singkat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dilahirkan dari keluarga bangsawan terhormat. Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi perempuan salihah yang cerdas. Ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah dan wafat pada usia 85 tahun. Tepat pada hari Senin tanggal 27 Ramadan, beliau dimakamkan di Baqi, yaitu makam para sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha yang cerdas dan menjadi ilmuwan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kecerdasan pada Aisyah radhiyallahu anha
terutama pada hafalan beliau tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat bahwa Aisyah radhiyallahu anha merupakan periwayat hadis terbanyak. Selanjutnya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Dari kalangan laki-laki, tanya Amr. Beliau menjawab, "Bapaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslimin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segini saja penjelasan dari kami mengenai Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anhu. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.